rekam gitu. Oke Sul, Sul ya, Assalamualaikum. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Lah ya ini tadi dulu main PS ya, main PS. Saya nggak liput itu karena memang gila-gilaan mainnya. Ada 3 orang yang ketat sekali. Ternyata juaranya masih tetap saja Hashim. Saya itu sampai mikir ya 17 tahun kenal PS masih kalah aja kan ya. Ya kebacut ya. Jadi oke, saya ambil rute yang berbeda. Ini saya mau lewatkan di bypass Juanda lama. Nah, itu bypass yang pertama ya. Dulu kan Juanda kan bandaranya cuma 1 yang milik Angkatan Laut, itu sekarang dibangun terminal 2 ya. Akhirnya ada jalan yang nyabang. Ini adalah jalan yang lama, tapi ini masih di kawasan Delta Sari sih, menuju Peranti, menuju Kediaman. Kemarin malam sudah sempat bikin konten 1, kemudian saya upload 2 video sebisa mungkin, dan saya berusaha maksimum untuk bisa sehari upload 1 kali ya, 1 video maksudnya. Oke, sambil mikir ini mau bahas apa ini sambil jalan. HP saya ini kalau buat ngerekam, saya kan aplikasinya pakai ngerekam itu pakai open kamera seperti anjuran semua YouTuber yang ada di sana, pakai open kamera dan memang powerful. Dan sekarang ini kan saya kalau ngerekam pakai seperti ini itu baterainya cepet habis ya. Memang ini Xiaomi ini kuat sekali. Saya bukannya endorse atau apa, ini 2 kali saya sudah pakai Xiaomi. Ini yang kedua, emang kuat sekali baterainya, tapi lambat laun sudah mulai bosok baterainya ini dan harus kejar-kejaran dengan waktu. Apa maksudnya kejar-kejaran dengan waktu ya? Bikin konten sebanyak-banyaknya dengan HP ini. Waktu dulu di Papua itu ada teman saya bilang nggak ada sih device terbaik gitu, device yang ada sekarang lah, kemudian maksimalkan sampai mati total lah itu. Maksimalkan HP sampai mati total. Tapi memang untuk yang buat kerja ngedit ini, kalau Android itu RAM-nya harus tinggi ya, minimal 3, kalau bisa lebih 6 syukur-syukur ya, itu sudah lebih dari cukup itu ya. Moga saja ini bisa bertahan lama sampai mati total, sampai ratusan video ya ini dikejar. Dan saya alhamdulillah puas sekali bikin konten-konten dengan HP seperti ini, itu menarik ya, handy sekali, mudah sekali, memudahkan untuk bikin konten ya. Nggak perlu pindah data dari kamera DSLR atau GoPro kemudian dimasukkan ke laptop, diedit di laptop. Kalau mungkin Anda bisa seperti itu, alhamdulillah, bersyukur. Itu gambarnya tajam-tajam, mantap itu. Tapi kalau emang dalam kondisi seperti yang saya jelaskan sekitar 2 video sebelumnya tidak bisa, ya sudah pakai HP saja. Yang penting setiap hari konten terus bro. Sekarang musim sepeda ini ya. Ini ya, saya juga kaget ternyata sepeda itu harganya gila-gilaan. Bahkan ada yang merek Brompton itu, Brompton ya, iya bener ya, Brompton ya, itu ratusan juta ya, 120 juta atau berapa itu, gila ya. Sekarang musim ya, lagi latah semua ini pakai sepeda ontel. Dan memang ini transportasi, sudah dianggap sebagai transportasi, bukan sebagai alat kesehatan lagi. Sudah dianggap sebagai alat transportasi, jadi bisa dipakai itu. Itu saya sih menyambut dengan oke itu ya, fenomena baru ini mantap sekali. Seperti yang di pinggir-pinggir saya ini kan, loh kan, hari-hari Sabtu begini main sepeda, kelas dunia mas bro. Dulu sebelum sepeda itu ada musim sepatu roda, itu juga musim itu. Kok bisa begitu ya, saya kaget tuh, moro-moro tiba-tiba semua musim
skateboard, musim sepatu roda, terus ganti musim sepeda ya. Musim sepatu roda, kemudian ganti musim sepeda. Nah sekarang ini pernah juga kan musim aki itu yang gak lama. Itu aki itu juga sempat mendunia ya, berkali-kali itu. Kalau nggak salah itu gara-gara di ujung-ujung pemerintahan Pak SBY waktu itu, dan kebetulan Pak SBY juga sangat suka aki ya. Jadi memang mantap itu aki itu, semuanya gila aki itu. Saya sempat nemuin itu di kampung-kampung semua pada ngelus aki, wes gak karuan. Apakah saya suka? Ya suka, sampai sekarang suka saya. Cuma saya nggak pakai ini, nggak punya aki saya nggak kelas-kelas ya. Kalau ada bacan itu masuk. Saya pernah punya bacan tapi dipinjam temen, bacan murahan sih. Itu sudah saya beli sekitar setelah lama nggak booming aki, baru saya bisa beli bacan murah-murah itu. Nah itu sebenarnya sekarang itu untuk ngumpul-ngumpul batu mulia itu ya. Tapi memang menarik itu batu mulia itu, kelas dunia, mantap-mantap ini. Sampai akhirnya sekarang musim sepeda. Nggak tahu ini nanti kedepannya ini musim apa lagi kira-kira kawan-kawan. Apa musim topeng bisa jadi ya, apa musim helm. Ini bypass ini bro, ini kanan kirinya kantor-kantor pemerintahan, hotel-hotel. Ini bypass lama ya kalau di Surabaya ini. Anda mungkin sering lewat sini ya. Bagi orang luar kota mungkin sudah lewat sini. Ini royo-royo hijaunya. Tapi memang rawan kecelakaan bro. Saya pernah itu pagi-pagi ya, tiba-tiba ada 5 mobil itu tabrakan beruntun, ada taksi. Wes gak karuan. Saya lupa itu fotonya taruh di mana. Kalau masih ingat itu saya taruh juga itu dulu gimana tabrakannya itu beruntun, menghindari pengendara sepeda motor, akhirnya tabrakan gak karuan. Wes kasihan ngomong taksi-taksi itu ya. Sejuk sekali hari ini, udah memasuki musim kemarau ini kayaknya ya. Indonesia semakin maju, kuat untuk menahan gelombang COVID. Tuh ada lari-lari tuh. Mantap, ini juga kawasan angkatan laut ada di sini, kawasan angkatan udara juga ada di sini. Jadi memang kawasan pemerintahan ya. Bismillah ya. Sama-sama berjuang ini lewat apapun, lewat konten video begini, lewat postingan-postingan tulisan. Nah, oh iya ya. Untuk bahas postingan itu sebenarnya nggak harus video sih. Video ini kan sebenarnya tren saja. Sekarang orang semua sudah pakai video semuanya gitu. Sebenarnya tren saja. Kalau memang misalkan Anda suka dengan tulisan-tulisan ya update saja lewat tulisan. Misalkan Anda suka bikin cerita pendek atau misalkan bisa bikin novel, itu kelas dunia itu. Karena memang itu seniman ya. Memang butuh latihan sih untuk semacam kemampuan berbahasa seperti itu. Tapi berbicara, menulis itu kan sama dengan bercerita ya. Kemampuan bercerita lewat sebuah prosa gitu, itu bakat yang luar biasa itu. Saya baru-baru ini juga ada hobi baru ya. Baru-baru ini ada hobi baru gimana? Oke, saya ada sekarang ini kalau mau nggak ada kerjaan begitu, mending buka-buka Google Book gitu, lihat-lihat ada buku apa, kan ada free sampelnya itu saya baca-baca. Ya kalau ada rezeki nanti beli fullnya. Itu enak ya baca buku novel-novel itu bisa ya. Sastrawan-sastrawan dan pengarang itu menggambarkan sedemikian rupa. Memang itu bakat kalau menurut saya itu bro. Nggak ada lain, itu kemampuan juga yang terus diasah jadi menerbitkan buku. Karena nggak mudah ya menerbitkan buku. Siapa bilang menerbitkan buku mudah ya. Nah, ini di mana, ini di perempatan yang kalau biasanya saya dari sana itu saya pernah ngantuk ya naik sepeda mobil di sini, berhenti bro. Ternyata saya itu kan nomor 3 dari depan sini ya. Saya nomor 3-nya gitu. Saya tertidur sampai akhirnya di sebelahnya itu ada yang ngetok saya, tok. Saya kaget tangi. Ternyata sudah lampu merah lagi.
Waduh, lupa saya. Ini bensinnya mau habis ya. Saya ngisi dulu dah. Ngisi bensin dulu. Ngisi bensin dulu biar nanti kalau dipakai istri saya nggak kehabisan di jalan ya. Kasihan kalau kehabisan di jalan. Balik aja dah. Ngisi bensin dulu. Ngisi bensin. Ketimbang nanti lupa ya, mending diisi saja di fully. Oh, sepeda Brompton kayak gini kan sepedanya itu kan. Musim bro sekarang sepeda lipat begini. Tapi kayaknya kalau menurut saya itu sebentar lagi ini kan eranya listrik ya, sepeda listrik, skateboard listrik itu sudah bisa jadi booming ini habis ini kayaknya ya. Karena mau nggak mau di tingkat internasional yaitu mobil listrik ini sudah jadi konsumsi yang bukan ini lagi, bukan tidak konsumsi umum itu dibicarakan ya. Di Indonesia memang masih belum ya, tapi kayaknya akan demikian. Mau nggak mau itu akan juga ada sepeda listrik, sudah ada sih. Tapi saya belum nemukan di jalanan deh yang diproduksi sama ITS Surabaya itu saya belum nemu ya. Tapi menarik itu. Semoga saja harganya murah. Artinya ya ada bahasan sepeda motor itu kan gini, sepeda motor itu sebenarnya jembatan kelas menengah menuju jembatan menuju kelas yang lebih tinggi, artinya kelas elit gitu. Ya dengan sepeda motor ini kan akhirnya kita bisa berjuang untuk ekonomi kita kan. Ya enggak, makanya harus dikasih kesempatan lah ya. Misalkan kalau di Taiwan itu ketika ada yang saya baca ya, ketika ada ini lampu merah begini yang di depan itu ada khusus sepeda motor, jadi mobil itu di belakangnya untuk menghormati sepeda motor, privilege lah untuk sepeda motor itu. Asoy. Sehat sekali bro pakai sepeda ontel ya. Ini sewu ya kan, hijau. Tak isi dulu 15.000 saja Pertalite. Tutun. Oh. Lanjut, sudah full. Alhamdulillah. Bisa aman kalau kemana-mana ini. Sepeda motor ini ya. Sekarang eranya sepeda motor yang matic begitu. Tapi saya jujur suka Vespa itu. Ya baik Vespa, ya terutama Vespa yang lama itu. Nah Vespa yang lama ini sekarang sudah gila-gilaan ya. Apakah saya punya Vespa? Ya beberapa kali saya ganti Vespa. Yang pertama itu PX tahun 79, kemudian saya modif, akhirnya saya jual lagi. Itu saya beli dulu itu lengkap 2,5 juta. Saya cicil waktu saya kerja di Jalan Semarang dulu itu di mesin-mesin itu ya. Nah kemudian akhirnya ada juga Vespa baja itu teman saya minta tolong belikan ya, akhirnya sempat saya pakai, akhirnya dia ijolin itu ya Vespa baja itu. Yang terakhir itu ada Vespa PX yang sekarang ini tahun 86 atau 83 lupa, lengkap BPKB STNK. Sekarang barangnya jadi Mojosari, saya titipkan ke Mami untuk diservis ya di sana. Saya belum santai aja Mik, saya bilang pokoknya sak dadi nih ya kan. Nah sekarang itu kapan saya seneng Vespa itu sejak 2014 itu. Saya waktu itu ya seneng 2 tak sih ya, tapi terlebih itu ya Vespa kemudian Eric King gitu, itu saya suka sekali. Nah sekarang ini di Pasuruan, teman saya dari Pasuruan tuh bilang dia kan lawyer di sana dan banyak dia kenal dengan para petinggi, kemudian penghobi Harley itu ya, itu semua pada demen Vespa. Dari ceritanya saat orang-orang yang sukses ini ya naik Harley begitu, perjalanan dari Pasuruan ke Jogja itu ada satu yang naik Vespa nggak tahu apa ya, Vespa yang 150 cc lah, bukan yang PTS tentu saja ya. Nah Harley ini kan kenceng ya, ada patwalnya begitu. Nah Vespa ini
bukan berjajaran dengan Harley enggak, nah, masih bisa ngimbangi lah antara jarak 100 atau 50 meter gitu dalam perjalanan Pasuruan ke Yogyakarta. Nah, sampai Yogyakarta, saking ini Vespa ini kan tahun 80 apa 70-an saya lupa, saya nggak tahu jenisnya, bukan lupa, nggak tahu jenisnya. Sampai di Jogja itu orang-orang ini respect, ini tahun lama tapi bisa ngimbangi, dalam arti ngimbangi ya. Harley itu kan cc-nya 800 1000 lebih ya. Ini Vespa 150 cc bisa ngimbangi touringnya mereka ini ke Jogja. Sampai di Jogja Vespa ini tadi jebol bro, sekre. Dari situ kemudian mereka ini seneng Vespa, berburu Vespa ya, namanya orang berduit ya, berburu Vespa. Jadi Vespanya itu kinclong-kinclong gitu, dimodif seperti, bukan dimodif, dikembalikan, direstorasi mirip awalnya dulu gimana gitu. Jadi mulus-mulus sekarang Vespanya para petinggi ini di Pasuruan ini. Dari situ teman saya ngomong, "Wancen ini bener prediksimu, Vespa ternyata sekarang ini jadi idolanya orang-orang yang kumpulan Harley yang ada di Pasuruan." Kelas itu ya. Jadi menarik itu, memang mesinnya kawat sekali ya Vespa itu. Jadi dia benar-benar klasik bro, menurut saya itu gitu. Desain dan macam-macamnya itu, desainnya terutama ya, itu kan didesain oleh orang yang mendesain, siapa namanya, orang mendesain pesawat ya. Akhirnya desainer pesawat mendesain sepeda motor, jadilah Vespa itu. Mesin-mesinnya juga klasik. Banyak kan sekarang misalkan ya sepeda-sepeda ulung begitu, mesinnya apa, rangkanya ulung tapi mesinnya dari Grand kan gitu, banyak ya. Nah kalau Vespa itu rata-rata ya mesinnya ya itu, mesinnya Vespa, memang klasik gitu. Nah klasik, nilai klasiknya itu ada, bukannya sekedar body, klasiknya itu ada. Nah itu yang menarik itu. Dan memang saya masih nemuin ya dulu Vespa di 2014. Saya waktu PX tahun 79 saya beli 2,5 juta. Waktu itu yang bodong-bodong ya itu 2,5 juta sudah mulus-mulus PX gitu. Saya masih nemuin Sprint tahun 2014 tuh harga 4,5 juta lengkap. Sekarang Vespa Sprint itu enggak boleh bro. Kalau jadi itu udah ibaratnya sudah direstorasi, harganya di atas 10 juta. Pasti itu. Bahan pun harganya sekitar 7-6 sekitar itu. PX sendiri naik daun sekarang karena langka kan, sudah mulai langka. PX itu nggak tahu nih harganya sekarang berapa ya, kayaknya kisaran 456 deh. Itu bahan deh. Tergantung bahan yang bahan Han atau bahan yang ibaratnya itu sudah mulai bentuk gitu. Nah, PX saya itu yang tahun 83 itu 83 atau 86 saya lupa. Itu saya beli harga 3 juta. Itu punyanya orang di daerah Dharma Wangsa dekat kampus saya UNER dulu itu di situ. Kebetulan dia adalah wali santri, anaknya mondok di Al Amin Perenduan. Saya lobby pedot di 3 juta. Masih ada sampai sekarang Vespanya, sekarang di Mojosari seperti yang saya bahas tadi. So begitu ya. Emang nikmat gitu naik Vespa itu, secara ergonomis itu enggak capek. Itu nggak tahu ya itu desainnya kebetulan atau gimana, memang naik Vespa itu enak, kentul gitu, nggak capek emang. Tapi ya mesti saja boros, itu kan 150 cc 2 tak. Yo jangan mengharap banyak, itu seperti Honda Grand ya, kayak punya saya itu Honda Grand tahun 96 itu 1 liter sampai Mekah itu. Ya klasikan. Sekarang 2 tak ini naik daun ya, naik daun. Misalkan Yamaha V75 itu juga naik daun, Alfa itu juga naik daun, Sigma naik daun. Bahkan yang nggak pernah turun harganya itu Eric King gitu. Mahal-mahal Eric King. Bahan aja 7 juta sana harganya, gila itu. Emang itu beda kenceng sekali. Belum lagi nginjak ke yang langka juga, mulai Satria bro, Satria 2 tak gitu. Itu apalagi yang apa namanya, yang sudah cakram belakang, namanya apa sih, lupa istilahnya itu ya. Nah, itu mahal itu. Kemudian Kawasaki Ninja itu di dealer-dealer itu 18,5 juta yang Ninja SS itu. Oke gitu aja, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye, subscribe dan like ya.